rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian terjadi? Tidak lama kemudian ada dari negeri seberang itu raja yang sakit dan kemudian diputuskan bahwa para ahli kesehatan, para dokter mereka memutuskan bahwa obatnya untuk sakit rajanya itu adalah kurma busuk. Masya Allah, tabarakallah. Abdurrahman bin Auf ingin menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membeli kurma-kurma busuk yang sekian banyak dimiliki oleh orang-orang Madinah waktu itu, oleh kaum muslimin. Itu kemudian dibeli semuanya. Dibeli dengan harga mereka minta berapapun, sudah ya, dibeli. Setelah kemudian kumpul semuanya di rumah Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah sudah berkurang harta saya, ya. Sudah berkurang harta saya sekian banyak, ya. Sudah sekian banyak berkurang, tetapi ternyata tidak lama lagi datang utusan dari raja yang sakit tadi. Raja yang sakit diputuskan oleh para ahli, ya, dalam penelitian para ahli, sakitnya ini harus diobati dengan kurma busuk. Sehingga ya utusannya adalah membeli kurma busuk yang ditinggalkan oleh yang dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Auf, hasil pemberian dari sahabat-sahabat Nabi yang mungkin nggak laku kalau dijual, ya. Tetapi masya Allah wa tabarakallah kemudian dibeli karena ini untuk obat dari rajanya, dibeli dengan harga yang jauh lebih mahal. Bisa 4 kalinya, bisa 5 kalinya, ya. Masya Allah wa tabarakallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya raya itu, ya, sehingga dalam lafadznya Abdurrahman bin Auf itu disebutkan bahwa ketika kita mengkaji sejarah kehidupan Abdurrahman bin Auf, ya, itu sampai kemudian beliau mengatakan, ada yang menyebutkan ulama ini seolah-olah, ya, tapi memang demikian adanya, ya. Ketika saya menginjak batu dan kemudian di balik batu itu saya buka, ternyata rezeki, begitu. Ya, orang kalau sudah seperti Abdurrahman bin Auf itu, ya, coba kita bisa bayangkan, ya, mas sekalian rahmati Allah, Abdurrahman bin Auf itu kan sudah menikah waktu di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, istrinya kaya raya, beliau sudah kaya raya di Mekah. Ketika kemudian mau berangkat hijrah, ya, ternyata istrinya mohon maaf orang-orang kafir Quraisy ini menahan Abdurrahman bin Auf dan istrinya. Kalian tidak boleh, ya, ikut Muhammad hijrah ke Madinah, ya, kecuali kalian meninggalkan harta ini, ya. Semua hartamu harus diblokir kalau sekarang, ya. Ya, maafkan Allah. Silahkan Anda berangkat, blokir. Akhirnya jemaah sekalian Allah, Abdurrahman bin Auf memutuskan, saya memang harus hijrah. Sudah, saya siap. Apapun yang kau putuskan, ya, saya akan berangkat. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah istrinya. Nah, istrinya gimana, jemaah? Ini harta yang luar biasa banyak, jemaah sekalian Allah, ya. Kamu mau ikut suamimu silahkan, ya. Ya, jadi miskin kamu, gitu kan. Jadi fakir, jadi miskin, jadi nggak punya apa-apa. Semua hartamu kemudian kami blokir, ya. Dan ternyata jemaah sekalian Allah, istrinya Abdurrahman bin Auf memilih untuk, ya, tetap di Mekah, sehingga, ya, nanti kamu bisa ganti suami, ya, dengan kekayaanmu tetap utuh milikmu dan sebagainya. Ternyata istri Abdurrahman bin Auf terpesona dengan hartanya yang luar biasa banyak, sehingga Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah nggak ada lagi harta yang dibawa. Tetapi Rasulullah SAW ketika mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, Rasulullah SAW tahu, ya, siapa Abdurrahman bin Auf, maka kemudian beliau dipersaudarakan dengan Aus al-Ansori. Kepada sahabat Aus al-Ansori, ya, ini jamaah sekalian rahmatullah, salah seorang yang kaya raya di Madinah, sehingga sahabat Aus al-Ansori tahu, wahai sahabatku Abdurrahman,
saya paham, saya tahu, ya, mendapatkan informasi bahwa engkau adalah sebelumnya orang kaya raya. Maka ketika kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu belum diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, belum diputuskan kalau berinfak, bersedekah itu maksimal berapa jamaah? Maksimal itu sepertiga, ya. Sepertiga itu sudah luar biasa banyak, gitu kan. Tapi itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau masih mau lagi, ya udah, maksimal itu sepertiga, ya. Nah, karena itu jamaah sekalian rahmatullah, ya. Kemudian sahabat Aus Al-Ansori ini kemudian belum ada keputusan itu waktu itu, maka semua harta saya kita bagi dua, untukku dan untukmu. Karena sudah diukhuwahkan, dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga sekian rumahnya dibagi dua, ya, separuh rumahnya untuknya, untuk satunya untuk Abdurrahman bin Auf. Kemudian hartanya juga begitu, kebunnya juga begitu, semua dibagi dua. Termasuk jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, kalau di Arab itu sampai sekarang masih berlaku, menikah itu kan mahal luar biasa, sangat mahal. Kalau di sini nikah biasanya pakai apa? Ini mas-mas apa? Seperangkat alat salat, gitu kan? Ya. Di Indonesia itu ada beberapa, ya, ada beberapa. Saya punya murid dapat Aceh, ya, dapat Aceh. Ada juga saudara saya, ya, saudara saya di Jogja tinggalnya, dia dapat Sulawesi, ya. Itu mahal, ya, untuk ukuran Indonesia, Tapi kalau untuk ukuran Arab, ya, mahalnya, ya, ada anak yang sudah bekerja, sudah mendapatkan penghasilannya cukup untuk beli rumah, penghasilannya cukup untuk beli mobil, tapi belum cukup untuk menikah, gitu kan. Oh, belum cukup untuk menikah, gitu kan. Padahal sudah cukup untuk kebutuhannya, ya. Nah, kalau di Indonesia itu tadi seperangkat alat salat, ya, masya Allah, tabarakallah. Dan itu baik saja, silahkan, ya. Kalau yang murid saya tadi yang dapat Aceh tadi, itu alhamdulillah orang tuanya kenal dengan orang tua si wanita, ya. Orang tuanya kenal baik, itu karena sudah kenal baik, maka kemudian ya tidak sampai separuhnya, begitu kan. Tidak sampai separuhnya, ya. Tapi ya lumayan juga, ya. Tidak sampai separuhnya ketika beliau menyebutkan ke saya sekian begitu, ya. Oh, ternyata gede juga, gitu kan. Tidak sampai separuhnya itu ternyata ya lumayan besar, ya. Sekian gaji sekian bulan itu dia kumpulkan, ya. Beliau ini khusus untuk yang sudah dipotong sekian persen, itu enggak sampai 50% itu sekian, gitu kan. Itu yang khusus untuk itunya, ya. Nanti yang bawaan dan sebagainya masih ada lagi. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdurrahman bin Auf kemudian ditawari demikian, ya, kepada sahabat As Al-Ansori, ya. Kalau panjenengan atau kita yang ditawari kira-kira gimana tuh, jemaah? Luar biasa, ya. Tapi masya Allah wa tabarakallah, yang ditawari Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, terima kasih saudaraku, ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira atas seluruh tawaranmu. Dan memang demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah kita untuk bersaudara, untuk berukhuwah. Dan di antara ukhuwah itu sampai bahkan kemudian, ya, memberikan harta yang dimiliki untuk saudaranya. Maka jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf ini menjadi pelajaran berharga kepada kita bahwa, ya, namun alhamdulillah tsumma alhamdulillah, ya, saya ini Allah berikan spirit semangat, ya, untuk berbisnis. Maka saya hanya minta satu saja, terima kasih atas semua tawaranmu tersebut. Semoga dipenuhi berkah Allah Subhanahu wa taala. Hartamu diberikan berkah, bisnismu diberikan berkah, keluargamu juga diberikan berkah.
Saya hanya minta tolong saja, tolong tunjukkan kepadaku di mana letak pasar, ya. Tunjukkan pasarnya di mana, dikuasai oleh Yahudi yang begini-begini, dijelaskan oleh saudaranya. Saat Al-Ansori tersebut, karenanya kemudian Masya Allah tabarakallah, tidak sampai setahun jamaah sekalian rahmatullah. Oh, ini pelajaran yang luar biasa. Tidak sampai setahun dalam bisnisnya Abdurrahman bin Auf, beliau sudah cukup untuk kebutuhannya, sudah cukup untuk kemudian menikah, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan masuk di tahun kedua kekayaan beliau, ada yang menyebut menjadi orang yang terkaya, ya, menjadi orang yang terkaya di Madinah Munawwarah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa yang luar biasa istimewa, teladan yang mulia yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa ketika jamaah sekalian rahmati Allah, orang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling dibutuhkan, ya, ketika kemudian laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo wa akum minas salihin, ya. Ya Allah, ya, saya jadi mimpinya orang-orang yang sudah meninggal itu, seandainya sebelum kemarin meninggal, harta yang Allah anugerahkan itu saya sodakohkan. Dan kita jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mengapa kita tadi kita sebutkan para sahabat Nabi SAW yang 10 yang dijamin masuk surga, di antara sahabat-sahabat, ya, mayoritas dari seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mulia dan istimewa nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain amal-amal solehnya, selain berjihadnya, selain ibadahnya dan sebagainya, ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semua dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sodakohnya yang luar biasa. Bahkan Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang pada beberapa tahun itu sekian lama, termasuk keluarganya, beliau bersama dengan Fatimah Az-Zahra itu, ya, pernah dalam kondisi cukup sering dalam kondisi fakir atau miskin, cukup sering, ya. Namun jamaah sekalian rahmatullah, ketika kondisinya seperti itu, infak dan sodakohnya tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, tidak pernah leren. Kenapa demikian? Karena pahamnya dengan tegas dari ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat 10 dari surat Al-Munafiqun ini, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo wa akum minas solihin. Karena nanti orang yang sudah mati itu akan menyesal, mengapa kemarin harta yang saya miliki tidak saya pergunakan untuk sedekah. Sepertinya waktunya sudah mulai masuk nih, ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, kita percepat. Yang ketiga adalah, ya, orang yang kemudian dalam tanda kutip menyesal, ya, menyesal. Mengapa kemudian dia tidak gunakan kesempatannya ketika di dunia itu, tidak dia pergunakan kesempatan untuk berinfak dan bersedekah, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah orang yang pada saat dia kemudian mati, di antara penyesalannya, mengapa tidak saya pergunakan untuk melakukan amal soleh, ya. Insya Allah di ayat yang banyak kita hafal, ya, disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai kemudian ayat 100. Hatta idza jaa ahadamul maut qala rabbirji'un, ya. Ketika orang yang mati, ya, salah seorang di antara kalian kematian mendatangimu, maka kemudian mereka kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku sejenak saja dalam
kehidupan di dunia ini. La'alli a'malu solihan, agar kami bisa beramal soleh, ya. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan soleh yang dia katakan tadi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, ya, bagi orang-orang yang zalim itu karena fima taroktu fikum, ya, fima taroktu, karena amal-amal tersebut kami tinggalkan, karena amalan-amalan tersebut tidak kami laksanakan. Bagi orang-orang zalim itu amal-amalan salih yang dia inginkan untuk dia lakukan. Tadi yang pertama tadi adalah sholat, yang kedua tadi adalah berinfak, bersedekah. Mengapa itu tidak saya lakukan? Karena, ya, karena bakhil, karena medit, karena pelit, ya. Sehingga biasanya kalau ada harta yang tersimpan itu disebut harta apa, jemaah? Harta yang tersimpan kemudian kita temukan harta korun, ya. Kita tahu betapa kekayaannya korun yang luar biasa, ya. Namun jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, korun dia sukanya hanya memamerkan hartanya, ya. Ketika dia putar-putar kota dan sebagainya untuk memamerkan hartanya, pameran saja dia gunakan untuk dipamer-pamerkan. Tidak dia habiskan sebagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya ataupun yang kaya biasa, yang sedang-sedang, atau bahkan mungkin sahabat yang miskin. Sahabat yang miskin pun semua dari sahabat-sahabat Nabi itu sangat gemar dan senang sekali untuk berinfak dan bersedekah. Kenapa? Karena harta itu tidak berguna nanti di akhirat. Ketika dia tinggalkan, dia mati, harta tidak berguna. Sebaliknya yang berguna adalah justru yang dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah pernah ketika datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha bertanya apakah ada makanan, ya. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, wahai Nabi, saya mohon maaf benar, ya. Kenapa? Karena tadi ada makanan yang masih ada dan kemudian saya infakkan, saya sodakohkan. Sampai ketika Rasulullah SAW datang ternyata tidak ada makanan. Jemaah sekalian rahmatullah, ya, Rasulullah kalau mau menggunakan harta yang sah yang dimiliki oleh istri Nabi itu sekian banyak. Tetapi jamaah sekalian rahmatullah, begitulah, ya, Rasulullah SAW, para istrinya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya, beliau biasa, ya, mensedekahkan hartanya, bahkan diantaranya sampai habis. Dan kejadian yang seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sehingga minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada makanan yang disedekahkan dan sebagainya, itu tidak sekali dua kali tetapi sering. Sehingga pernah ada seorang tamu yang kemudian Rasulullah tidak punya makanan yang dipersilahkan untuk disiapkan tamu tersebut, maka beliau mempersilahkan sahabat siapa yang mau menerimanya. Kemudian ternyata, ya, di antara sahabat berlomba-lomba untuk angkat tangan, dan ternyata ada satu yang angkat tangan yang ditunjukkan oleh Nabi, diputuskan oleh Nabi beliau. Ternyata beliau jamaah sekalian Allah memiliki makanan hanya untuk satu porsi saja. Makanan untuk satu porsi, dan itu, ya, keluarga, istri dan anaknya belum makan, sehingga anaknya dipersilahkan untuk ditidurkan terlebih dahulu, dan beliau sama istrinya itu kemudian menemani tamunya tadi. Dan ketika tamu datang, maka jamaah sekalian rahmatullah, ya, lampu dimatikan pada saat waktunya menikmati jamuan tersebut. Kenapa dimatikan jemaah? Agar nggak terlihat, ya, bahwa ternyata
isinya makanan tadi hanya cukup untuk satu tamu tersebut, sehingga suami istri tadi tidak makan, tetapi untuk membuat senang saja tamunya, ya, untuk membuat nyaman dan senang. Nah, jemaah sekalian rahmatullah, insya Allah tidak sampai demikian lah, kalau kita nggak sampai demikian. Tetapi jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya ataupun bahkan mungkin mereka semuanya yang miskin, mengapa kemudian bersungguh-sungguh untuk infak dan sedekah? Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang sholat, hampir selalu dilanjutkan dengan yuqimus shalah, ya, kemudian apa? Wa yu'tuz zakat, ya. Ketika kemudian perintah sholat disandingkan juga dengan perintah berinfak dan sebagainya. Karena itu jamaah sekalian rahmatullah, masya Allah tabarakallah, menjadi amat sangat penting bahwa, ya, ketika kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di antara rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mari keberadaan waktu yang Allah berikan kepada kita sebelum kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk infak dan sedekah. Insya Allah masih ada beberapa poin, ya, jamaah sekalian rahmatullah, yang menegaskan betapa penting dan luar biasanya ketika kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini. Di antaranya adalah untuk menggunakan harta yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu benar-benar digunakan, maka kita benar-benar berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyesal, ya, tidak menyesal ketika nanti dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada hadis sebagai penutup jamaah sekalian rahmatullah, masih ada orang yang ketika dia melakukan amal-amal soleh itu dia masih menyesal, ya, ketika nanti dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Di antaranya di dalam hadis Bukhari Muslim, ya, disebutkan bahwa tidak seorang pun yang telah masuk surga namun dia senang untuk kembali ke dunia, padahal dia hanya mempunyai sedikit harta di bumi ini, kecuali orang yang mati syahid. Masya Allah, tabarakallah, ya. Dia ingin kembali ke dunia untuk kembali berperang dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mati lagi. Kalau bisa ya Allah, ya, hidupkan kami lagi untuk berjihad. Jadi beliau yang mereka-mereka yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dalam tanda kutip, ya, permintaan, bukan penyesalan yang seperti tadi, ya, seperti orang yang tidak mau berinfak dan bersedekah, tetapi penyesalan mengapa kemudian ya Allah kalau bisa, ya, hidupkan 100 kali, 10 kali atau bahkan mungkin lebih lagi, ya, 100 kali untuk bisa berjihad, mati lagi, berjihad, mati lagi. Dan itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya, senyampang mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, gunakan kesempatan hidup ini untuk melakukan amal-amal saleh, untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya yang jangan sampai terlupakan adalah berinfak dan bersedekah menggunakan harta yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Demikian insyaallah jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada 1-2 pertanyaan, monggo. Boleh. Nggih. Bagaimana kita mensikapi harta, untuk kita bisa memanfaatkan.
Baik, nggih, matur suwun. Pertanyaan beliau bahwa dunia ini harus benar sekali yang beliau sampaikan. Dunia ini harus kita jadikan sebagai ladang akhirat, ya, ladang akhirat. Yang pertanyaan beliau ini sebenarnya mengingatkan kepada kita, ya. Dan begitulah para sahabat Nabi SAW yang kita kisahkan tadi itu memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa sudah seharusnya, ya, dunia ini kita jadikan sebagai ladang bagi akhirat kita. Sehingga kalau pertanyaan beliau tadi insya Allah sebenarnya mengingatkan kepada kita, lantas bagaimana kita menggunakan semua yang kita miliki, harta kita, mungkin kedudukan kita, mungkin jabatan kita, mungkin relasi-relasi kita, ya. Maka gunakan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah di jalan Allah dalam artian memakmurkan masjid dan seluruh aktivitasnya, ataukah kemudian di jalan Allah SWT memelihara anak yatim, kemudian memberikan nafkah kepada mereka atau memberikan sedekah kepada mereka, ataukah kemudian